Ya, shalom, shalom teman-teman semua. Tap-tap layar dulu ya teman-teman ya. Itu sebentar. Pak Ustadz Alip duluan ya mungkin ya. Ya, Bang Oki duluan lah yang bawa tema. Aku kan mengikuti arahnya. Oke, aku duluan. Nggak apa-apa. 1 jam ya Pak Ustadz ya, berarti sampai jam 11 kita, 11.05. Ya, shalom teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di luar Tuhan Yesus sepakat kita katakan tidak ada keselamatan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, hanya Tuhan Yesus. Ya, tema yang mau kita angkat pada malam ini teman-teman, sudut pandang agama Islam atau Kristen terhadap wanita. Ya teman-teman ya. Nah jadi jelas kalau di dalam iman Kristen tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terlepas nanti mungkin ada beberapa ayat ya yang menyatakan kalau perempuan itu hendaknya berdiam diri di rumah. Nanti kita bisa jelaskan itu menggunakan data dan dalil. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, kita bacakan dulu teman-teman. Kejadian 2 ayat yang ke-18 ya teman-teman ya. Sebentar saya bukakan dulu datanya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jelas di dalam ayat Alkitab ya teman-teman ya, perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki, bahkan sepadan dikatakan teman-teman. Tidak, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Ini data pertama yang saya bawakan untuk membawa kalau perempuan dan kalau laki-laki dan perempuan di dalam iman Kristen itu memiliki kedudukan yang sama. Terus di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, sebentar ya teman-teman ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas teman-teman, di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita ini semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah kalau kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada perbedaan teman-teman antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, perempuan itu tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab itu adalah penghuni surga paling sedikit, tidak ada ya teman-teman ya. Jadi derajat antara laki-laki dan perempuan itu sama di dalam iman kekristenan. Nah kami juga sangat-sangat mempermuliakan wanita. Di mana datanya teman-teman? Kalau kita lihat dari pernikahan,
Tidak, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk bercerai, apalagi menikah lebih dari satu, atau menduakan atau meninggalkan istri kita. Jadi di dalam iman Kristen, laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat yang sama. Datanya tadi seperti yang saya tunjukkan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makna kata penolong di situ yang menggunakan kata ezer. Ya teman-teman ya, di situ penolong menggunakan kata ezer di dalam Kejadian 2 ayat yang 18. Terus di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang teman-teman, di-share ulang biar roomnya kuat, biar roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen, tolong bantu saya di tap-tap layarnya, diposting-posting ulang. Kita akan berdiskusi dengan tema laki-laki, kok laki-laki sih, dengan tema sudut pandang agama terhadap wanita. Silakan Pak Ustadz Ali. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fattahu ya alim. Pertama, ikhwan billah, untuk opening statement saya akan fokus menyampaikan tentang ajaran Islam dulu ya. Bagaimana tentang ajaran Islam? Merujuk kepada satu ayat Al-Qur'an di dalam surah Luqman ayat 14 dan 15, itu ada pesan yang sangat menarik di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada khususan berikutnya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ada sebuah proses di mana seorang wanita, seorang istri, seorang perempuan itu dalam posisi tertentu dia mengandung hamil, bahkan menyapihnya ketika usia 2 tahun, maka Allah memerintahkan untuk menghormati seorang ibu. Kan gitu ya. Itu berawal dari ayat itu saya angkat, maka di situ diperintahkan bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Ada kekhususan. Ketika seorang wanita sedang hamil, hadis Nabi kami menjelaskan, salah satu dari orang yang mati syahid, artinya mati disaksikan oleh Allah dalam kemuliaan, adalah ketika wanita itu sedang mengandung seorang anak. Perjuangannya tidak sia-sia. Kalau di dalam kitabnya teman, tapi saya nggak usah nyinggung dulu ke sebelah kan gitu ya. Saya akan fokus dulu. Agak greget juga tapi. Oke. Kedua, maka Nabi kami memerintahkan ketika ditanya oleh salah satu sahabat, man ahakku, kan gitu. Siapa yang paling berhak? Man ahakun nasi bi husni sahabati. Siapa yang paling berhak aku untuk berbuat baik kepada orang, kan gitu ya. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik atau yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi kami menjawab, ummuka, ibumu. Kemuliaan seorang ibu. Lalu siapa lagi? Summa ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Setelah itu baru dia menjawab, abuka, baru bapakmu. Ada kemuliaan tersendiri buat seorang wanita di hadapan umat Islam. Sehingga yang tadi sudah saya katakan bahwa kemuliaan berawal dari kenapa disuruh memiliki kemuliaan khusus, yaitu tadi dijelaskan karena seorang ibu itu mengandung penuh dengan kepayahan, dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi surah Luqman ayat 14 dan ayat 15 ya. Jadi di dalam Islam konsepnya ketika seorang ibu mengandung, dia itu bukan sedang mengalami kutukan, bukan sedang dikutuk oleh Tuhan. Iya kan?
susah payah mengandungnya, justru ketika dia itu mengalami suatu musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan dia meninggal dunia, maka dia dikategorikan sebagai syahid ahli surga. Bahkan makanya diperintahkan dalam hadisnya, yaitu tadi diperintahkan untuk menghormati orang tua ibu seorang wanita 3 kali, baru 1 kali seorang ayah. Ini bentuk kemuliaan. Ingat, di dalam Islam bukan kesetaraan yang dibahas, tapi setiap dari pribadi masing-masing memiliki keistimewaan masing-masing. Itu maksudnya dalam konteks kehidupan seperti ini. Laki-laki memiliki keistimewaan, perempuan juga memiliki keistimewaan. Kan gitu. Itu aturan yang ada di dalam Islam. Nah, makanya contoh seorang wanita ketika dalam aturan Islam harus taat kepada suaminya selagi tidak bermaksiat kepada Tuhan. Dan seorang suami wajib taat kepada ibunya yang tidak mengajak bermaksiat kepada Tuhan. Semua memiliki keistimewaannya masing-masing. Tetap posisi seorang wanita berada di dalam kemuliaannya. Itu di dalam Islam. Makanya dijelaskan ada jaminan tadi ketika dia hamil, ketika dia mengandung, dia mengalami musibah kematian, maka dia menjadi ahli surga. Ketika dia menjadi seorang istri taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, berpuasa, sholat, menjaga kehormatannya, taat kepada suami, dijamin juga masuk surga. Silakan masuk surga dari pintu yang engkau mau. Itu bentuk kemuliaan yang wanita yang ada di dalam Islam. Nah, ini satu lagi yang paling hebat, yang tidak dimiliki oleh keyakinan lain. Seorang wanita muslimah ketika hidupnya dalam berumah tangga mengalami KDRT, mengalami musibah, maka berhak dilindungi haknya lepas dari peristiwa KDRT tersebut. Karena Islam membela harkat martabat seorang wanita. Terima kasih, waktunya habis. Oke, sebentar ya teman-temannya. Silakan Pak Ustadz Alif diterima. Ya, saya akan tambahkan lagi data-data untuk teman-teman semua kalau memang sudah tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dengan perempuan itu teman-teman. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ya teman-teman, ya jelas ayatnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12. Maaf. Jadi jelas sudah tidak ada perbedaan lagi. Sekarang saya tambahkan lagi di dalam Galatia 3. Galatia 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas teman-teman di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya teman-teman ya. Jadi jelas sudah tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam iman Kristen. Nah, kalau kita berbicara teman-teman, ketika perempuan mengalami KDRT, apakah itu pernah terjadi di dalam iman Kristen? Pasti pernah. Ya, kita tidak boleh menapik untuk itu. Tetapi ayat Alkitab jelas mengatakan di dalam 1 Korintus 5, saya lupa ayatnya, nanti saya akan tunjukkan, hendaklah saling berdiam diri dulu dan melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Biarkan otoritas Tuhan yang terjadi. Gitu. Hendaklah semuanya saling berdiam diri dulu. Saya lupa ayatnya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, saya mau bertanya dengan 2 hadis di dalam iman Pak Ustadz Alif. Sebentar. Saya mau bukakan datanya. Hadis Ahmad 7642 derajatnya sahih. Sebentar ya, 7642.
bahwasanya Nabi Allah bersabda, sholat seorang terputus oleh wanita dan anjing serta keledai. Ya, salat seorang terputus oleh wanita dan guguk serta keledai. Ini yang pertama. Yang kedua saya mau bawakan di dalam Sahih Bukhari 2646. Aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang pertama kepada Pak Ustadz Alif, pertanyaan saya, kenapa wanita itu termasuk dalam kesialan? Sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal. Di sini tertulis ya di dalam Sahih Bukhari 2646. Sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kenapa salah satunya itu adalah wanita? Itu yang pertama. Yang kedua, salat seorang terputus oleh wanita dan guguk serta keledai. Pertanyaan saya, kenapa wanita itu menjadi penyebab terputusnya salat? 2 pertanyaan saya yang saya awali kepada Pak Ustadz Alif. Ya teman-teman, saya tambahkan lagi teman-teman jadi jelas ya, di dalam iman Kristen itu sudah tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua sama, semua satu tubuh di dalam Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-28. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi Yahudi, semua satu tubuh di dalam Kristus. Ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus juga di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12 jelas dikatakan laki-laki dan perempuan itu semua sepadan. Tidak ada, sebentar ya teman-teman ya, agak serak. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, laki-laki dan perempuan itu semua sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Silakan Pak Ustadz Alif ditanggapi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi hadis 1 ya. Saya ingat Ingat satu sesi saya akan menjawab satu pertanyaan, maka kalau dia bertanya lagi itu kesalahan dia karena waktu akan habis untuk menjawab. Oke, baik. Pertama berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW ketika dikatakan sholat terputus ya. Kalau saya sholat, Bang, ya kan, yang menyebabkan nanti batal sholat itu adalah ketika bersentuhan, itu bisa terjadi, kan gitu. Itu yang menyebabkan batalnya sholat, terputusnya sholat. Itu sebenarnya kaidahnya nanti kalau masuk ke dalam fikih. Atau yang menyebabkan sholat ini, misal contoh nih, kalau orang lagi sholat, dia tergoda oleh sesuatu, pikirnya tidak fokus, itu juga menyebabkan batalnya sholat, kan gitu. Jadi itu sebenarnya ketika hal-hal yang berkaitan dengan batalnya sholat. Mubtilatis sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, kan adanya najis, bersentuhannya seorang laki-laki dengan perempuan, nanti dijelaskan perbedaan-perbedaannya seperti apa, itu kaidahnya lebih dalam lagi dalam ilmu fikih, kan seperti itu dalam memahami sebuah hadis, kan gitu. Nah, berikutnya gini Bang Oki, lalu Anda katakan kesialan-kesialan, justru yang menjelaskan tentang kesialan yang Anda sebutkan merujuk kepada seorang wanita, seorang perempuan. Coba ketika di situ dijelaskan di dalam kitab Kejadian, ya kan, di situ seorang wanita itu apa itu? Jadi mengandung kan dengan susah payah. Nah, disebabkan perempuan itu yang tergoda oleh iblis, di situ dikatakan apa dalam kitab Anda? Si perempuan itu nanti akan mengandung. Itu kutukan, malah disialkan oleh kekristenan. Justru dalam pemahaman Anda, kutukan dari Tuhan karena melakukan kesalahan atau pelanggaran, wanita itu katanya mengandung, dijadikan sial, kan gitu. Nah, lalu berikutnya yang saya ingin tahu adalah sebenarnya Bang Oki itu tidak jujur dengan isi kitabnya. Karena apa? Ketika dia katakan kesetaraan, itu nggak masuk dengan ajaran. Ini saya buka ya, ini saya buka. Bagaimana coba Anda membantah isi kitab Anda, oke? Saya putar dulu kameranya sebentar. Nah ini. Anda buka di sini, Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Nah, perintahnya istri tunduk kepada suami. Ini setara nggak? Masa mau diartikan setara? Bahkan justru ini bahayanya, si suami ini disetarakan seperti Tuhan. Seperti tunduk kepada Tuhan. Ini berarti berbeda. Jadi jangan kau asumsi berlebihan menarasikan tentang wanita di dalam ajaranmu. Sementara di sini kitabmu mengajarkan seorang istri ini nggak ada kebalikannya. Ada nggak kebalikannya? Si suami itu juga harus tunduk kepada istri, sebagaimana istri tunduk kepada Tuhan. Ada nggak? Kan nggak ada. Maka di sini menunjukkan perbedaan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini jelas. Berarti berbeda. Yang ada perintahnya seorang wanita itu tunduk kepada seorang laki-laki. Kan gitu. Nah, itu penjelasannya kan. Jadi jangan ngarang. Terus berikutnya adalah yang tadi saya sebutkan di dalam ajaran Islam, ya kan, Allah dalam hadis Rasulullah menjelaskan, sebentar saya putar dulu ya, bahwa abgodul halal indallah at-tolak. Jadi perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan tapi dibolehkan. Kenapa demikian? Ya karena memang manusia itu cenderung terjadinya kesalahan, perbuatan dosa dan sebagainya. Tuhan Maha tahu. Di Kristen tidak ada solusi perceraian. Lah, tadi kecuali kan ada kan dalilnya, kecuali karena ia berzina, kan gitu ya. Baru dibolehkan cerai. Nah, tapi bukan karena KDRT. Seorang wanita yang mengalami KDRT bertahun-tahun dalam rumah tangga, kalau dia membina rumah tangga selama 10 tahun, selama 10 tahun itu mengalami KDRT, masa solusinya suruh dia berdoa terus? Selesai berdoa mengalami penyiksaan lagi. Karena tidak ada pembelaan untuk wanita lepas dari hubungan rumah tangganya. Tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi karena tidak boleh bercerai. Islam mengajarkan perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki perceraian itu. Tapi karena Tuhan Maha tahu sifat manusia seperti apa, makanya ada kebolehan di sana walaupun dibenci oleh Tuhan. Makanya Rasulullah menyebutkan yang halal, yang paling dimurkai oleh Tuhan itu adalah perceraian. Nah, solusinya gimana? Seorang wanita Kristen, oh habis waktu saya. Iya. Oke, siap. Sebentar. Oke, kita langsung jawab dulu ya teman-teman. Saya mau tanggapi dulu di dalam Kejadian 1 ya. Ketika dengan mengandunglah kamu akan melahirkan. Pak Ustadz Talib, kami punya Tuhan itu yang adil, itu adalah konsekuensi ketika mereka melakukan dosa. Ya, ketika mereka dengan free will yang mereka punyai, mereka melakukan dosa, maka itu konsekuensi yang mereka dapatkan. Bukan berarti itu dikutuk ya Pak Ustadz Talib ya. Itu nanti kita akan masuk juga itu ke dalam iman Pak Ustadz Talib. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga atau bisa dikatakan KDRT, apa yang harus kita lakukan? Segala sesuatunya itu tidak diselesaikan dengan bercerai saja. Ketika kita sebagai orang Kristen ini mengandalkan biarkan otoritas Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Oke, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, jadi kalau misalnya nih kita lagi ada permasalahan, terus kita memaksakan hidup sama-sama, itu pasti akan menjadi lebih besar. Makanya Alkitab sudah menjelaskan, ketika kita mengalami permasalahan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Jadi kita sama-sama sepakat, yuk kita diam masing-masing dulu. Kamu boleh tinggal di tempat orang tuamu dan saya di tempat saya. Jadi apa? Biar hati kita sama-sama tenang, kita serahkan semua permasalahannya sama Tuhan, biarkan otoritas Tuhan yang terjadi. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Nah, terus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22, saya langsung tanggapi ya teman-teman ya. 3 pertanyaan Pak Ustadz Talib, saya mau langsung tanggapi. 1 Korintus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Masih ada lanjutannya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di sini entry point-nya. Hai suami, ini harus dilakukan oleh laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Jadi jelas apa yang menjadi tugas suami di situ di ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jelas ayat Alkitab mengatakan itu. Oke. Satu pertanyaan yang sudah dijawab Pak Ustadz Talib tadi, teman-teman. Jadi gini, saya bertanya dengan Pak Ustadz Talib, apa hal yang menyebabkan sholat itu terputus? Karena bersentuhan dengan wanita, gitu kan? Karena bersentuhan dengan wanita. Apa yang menyebabkan itu Pak Ustadz Talib? Itu yang saya mau tahu. Kenapa kok bersentuhan dengan wanita ini membuat sholat itu terputus? Itu yang saya mau tanyakan dengan Pak Ustadz Talib. Apa yang menyebabkannya? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Sahih Bukhari 2646, sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kenapa wanita juga itu disebut sebagai kesialan? Karena apa? Di dalam iman kami tidak pernah dikatakan kalau perempuan itu adalah sebuah kesialan. Tetapi di dalam Sahih Bukhari 2646, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kenapa wanita disebut sebagai kesialan di dalam iman Pak Ustadz Talib? Apa yang menyebabkannya? Saya tidak bertanya tentang kuda dan tempat tinggalnya. Yang saya tanyakan tentang wanitanya. Kenapa wanita itu adalah sebuah kesialan? Sebentar ya teman-teman ya, sambil minum ya. Kebanyakan ngomong hari ini. Ya, jadi itu dulu pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Talib. Saya tidak menambah pertanyaan saya dulu. Ya teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, posting-posting ulang. Silakan Pak Ustadz. Oke. Oke, baik, terima kasih Bang Oki. Nah, ini menarik saya bahasan tadi. Bang, sebentar ya. Ketika Anda jelaskan tadi, ini dalam sebuah hadis Rasulullah ya, Sayyidah Aisyah, dia menjelaskan nih, kebiasaan seorang wanita, ini kan dari bentuk dari perbuatan sikapnya, yang tadi yang menyebabkan terputusnya sholat. Itu dijelaskan, yang tadi saya sempat singgung hadisnya nih. Apa wanita, saya bukain hadisnya ya, ini hadis yang berkaitan dengan tadi, hal yang menyebabkan terputusnya sholat. Ini menjadi kebiasaan wanita. Nah, makanya di dalam umat Islam itu, ketika dia menghukumi tentang batalnya sholat, ada dari ketika Sayyidah Aisyah suka tidur di dekat Rasulullah. Ada yang menghukumi nanti berkaitan bersentuhan itu batal. Seperti itu. Nah, ini dalam hadis Rasulullah yang tadi kan ada sebutkan nih. Apa yang memutuskan sholat, menyebabkan sholat itu terputus? Ini kan ada wanita dan keledai. Kami menjawab wanita dan keledai di sini. Kata Aisyah, saya langsung singkat-singkat aja ya. Karena ini langsung biar waktu saya banyak digunakan. Apa wanita itu adalah hewan melata yang jelek? Kan gitu. Dia bertanya, sungguh aku melihat diriku sendiri sering tidur melintang seperti jenazah di hadapan Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Jadi ada kebiasaan wanita ketika dia sedang sholat yang menyebabkan dia makan bertanya kan gitu. Nih, Rasulullah itu sholat di tempat sholatnya. Istrinya Sayyidah Aisyah tiduran di sampingnya. Nanti akan ada sebuah kajian di dalam ilmu fikih namanya hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti itu Bang Oki.
Nah, ini tadi saya lucu dari Anda, Bang Oki. Pertama, Efesus 5 tadi, ya Efesus 5 tadi yang saya sebutkan, itu Anda mau diputar kemanapun itu kalimat, itu tidak ada yang namanya kesetaraan laki-laki dengan wanita, itu nggak ada. Tidak bisa kau paksakan itu. Karena kami membaca menggunakan bahasa Indonesia, dan Anda pun sama kitabnya bahasa Indonesia. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami kepala istri, berarti berbeda. Kau katakan setara. Ini justru bahaya. Ini kayak mana ya? Ini penjelasan pemahamannya itu dari mana kau ambil? Justru nggak bisa juga disamakan, disetarakan. Tapi saya katakan, baik laki-laki maupun wanita memiliki keistimewaan masing-masing. Itu yang benar. Memiliki tempat kemuliaannya, derajatnya masing-masing. Kalau Anda katakan setara, bahaya, nanti bisa dibalik. Laki-laki yang disuruh mengandung, laki-laki yang ngurus anak, wanitanya yang wajib kerja, karena setara. Kan laki-laki punya tanggung jawab sendiri dalam hal kehidupan berumah tangga. Masa kau katakan setara? Memang bisa diambil posisi balik? Ya repot juga, nanti banyak hal-hal yang orang seenaknya menafsirkan. Karena ada kesetaraan, bisa jadi si laki-laki pun boleh dengan laki-laki, wanita boleh dengan laki-laki, karena semuanya tidak ada yang dibedakan. Ya itu bahaya. Kan gitu. Ini jelas kalimatnya, hai istri, tunduklah kepada suami. Itu jelas kalimatnya. Kalau di dalam ajaran Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin, imamnya dari perempuan. Nggak bisa, bahaya dijadikan setara, harus sama, nggak bisa kayak gitu. Nah, justru di sini adalah contoh. Wanita selalu yang menjadi korban KDRT dalam rumah tangga. Itu kasus real. Anda tadi lucu loh. Ya karena memang di dalam Kristen itu tidak ada solusi pembelaan terhadap wanita ketika dia mengalami KDRT dalam rumah tangga. Itu nggak ada solusi, teman-teman. Berdasarkan tadi Bang Oki bilang, solusinya cuma suruh berdoa, mohon kepada Tuhan, menjauh, habis itu bareng lagi. Ya disiksa lagi lah. Banyak orang yang mengalami KDRT yang tidak tahan sehingga dia harus memilih perceraian, melanggar hukum Tuhan. Kalau Anda bahkan masuk ke dalam kantor urusan agama atau urusan perceraian tuh KUA ya nanti. Itu begitu banyaknya, bukan hanya dari Muslim yang mengalami perceraian, dari Kristen juga. Nah, sekarang saya tanya, ketika orang itu memilih perceraian, apa hukumnya? Apa hukumnya orang Kristen? Kan tidak ada solusi cerai kecuali berzina, kan gitu. Nah kan, walaupun dia disiksa habis-habisan, kayak manapun hukumnya apa? Kalau dia berdosa berarti ke neraka, nggak ditebus. Oke, silakan. Oke, silakan Pak Ustadz Alif. Ya, saya mau tanggapi dulu ya teman-teman ya. Yang mengatakan tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu bukan saya, tetapi Alkitab sendiri yang mengatakannya ya Pak Ustadz Alif ya. Sekarang saya gunakan datanya, Galatia 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Terus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 kalau nggak salah ya. Sebentar. Namun demikian dalam Tuhan keadaan perempuan tanpa laki-laki tidak ada lagi laki-laki tanpa perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi jelas Pak Ustadz Alif, sudah tidak ada lagi perbedaan. Nah, terkait dengan surat Efesus ini Pak Ustadz Alif, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Apa yang harus dilakukan suami? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Ini yang harus dilakukan oleh suami Pak Ustadz Alif.
Ya, jadi jangan diambil cuman Efesus 5 ayat yang ke-22 tanpa kita melihat apa yang harus dilakukan oleh seorang suami di dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Terus di dalam 1 Korintus 7, sebentar saya bukakan datanya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, ketika ada orang-orang yang beriman dan percaya Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami, Pak Ustaz Ali. Apakah ada? Apakah ada orang-orang Kristen yang bercerai? Munafik kalau saya mengatakan tidak ada. Tetapi Alkitab sudah mengatakan seperti itu, tidak boleh bercerai. Tetapi masih ada dilakukan? Ada. Maka kalau saya katakan tidak ada, berarti saya adalah orang yang munafik. Saya katakan ada yang bercerai. Karena apa? Mereka tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Apa hukum yang mereka dapatkan ketika mereka bercerai? Alkitab sudah menjelaskan itu. Mereka akan dianggap berzina. Itu ketika mereka bercerai. Alkitab sudah mengatakan itu. Nah, Pak Ustadz Alif, kalau masalah KDRT, Pak Ustadz Alif, sekarang saya mau bukakan di dalam Quran 4 surat An-Nisa ya. Kalau nggak salah surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Ini kita bukakannya teman-teman ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-34. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas perempuan istri karena telah melebihkan sebagian dari laki-laki dan sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahi sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh, maka mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka, suaminya tidak ada karena Allah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Di sini dalam kurung dengan cara yang tidak menyakitkan. Dan saya juga tidak tahu pukul dengan cara yang tidak menyakitkan itu seperti apa cara pukulnya. Akan tetapi jika mereka menaati, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan lagi Maha Besar. Ini yang pertama. Terus kalau kita lihat lagi di dalam suatu hadis, sebentar saya tunjukkan dulu hadisnya. Sebentar ya teman-teman ya, kita tunjukkan hadisnya dulu. Sebentar kita tunjukkan dulu satu hadisnya. Oh ya, ini tadi Pak Ustadz Talib belum tanggap ya. Yang ini ya. Sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Kalau tidak salah belum Pak Ustadz Talib tanggapi, atau sama dengan yang tadi, yang pemutus sholat itu dianggap sama penjelasannya. Kan saya bawa 2 hadis tadi ya. Kenapa perempuan itu dianggap sebagai kesialan? Ya Pak Ustadz Talib ya, silakan ditanggapi. Ya teman-teman, kencengin tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Sorry ya Pak Ustadz, suara saya agak serak ini. Silakan. Oke. Baik teman-teman, saya tuh tidak akan begitu banyak melebar ya, karena kita paham pasti gini, baik di dalam internal Islam maupun internal Kristen pasti punya kajian terdalam sendiri dalam membahas satu bab, satu masalah, satu urusan, kan gitu. Cuman kalau dia masih ingin minta ditanggapi tentang masalah hadis tadi tentang kesialan, satu ada wanita, ada pada diri wanita, ada pada kuda, ada pada rumah. Begini, hadis tersebut, ya kan, di dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan, di dalam penjelasannya sarah hadis Bukhari, di situ dijelaskan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, maksudnya adalah, jadi sesuatu yang kurang beruntung, kesialan pada seorang wanita ketika, mohon maaf, wanita itu tidak memiliki keturunan. Kan gitu, jadi dia lagi kurang beruntung. Kedua, itu penjelasan hadisnya. Kedua, kuda, konteks pada masa itu, kuda itu adalah sebagai senjata atau kendaraan untuk berperang. Jadi seorang kalau punya kuda tidak untuk berperang itu kurang bagus. Ketiga, rumah. Maksudnya adalah rumah, ketika orang memiliki rumah, diam di rumah, tapi memiliki tetangga yang tidak bersahabat.
suka bermasalah. Itu maksud dari hadis tersebut. Cuma ya terserah kau mau digiring diarahkan kemanapun, itu haknya untuk orang Kristen. Mau dibikin polemik silahkan, itu hak Anda. Tapi saya tugasnya hanya menjawab apa yang tertulis di sana, kan gitu. Jadi saya tidak akan lebih lagi untuk menjelaskan. Nah, berikutnya adalah sebagaimana yang saya tekankan, inilah saya bilang tadi. Di dalam Islam itu ada aturan. Posisi seorang wanita, kemuliaannya juga ada. Ingat tadi, ketika seorang suami pemimpin dari seorang istri, atau seorang istri tunduk kepada suami, maka ingat, suami juga harus tunduk kepada ibu. Hubungan ibu dengan anak tidak boleh putus. Jadi semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Bukan semuanya dikatakan setara. Justru kalau dikatakan semuanya setara, itu malah jadi tidak adil di hadapan Tuhan. Kalau saya lihat malah tidak adil. Karena semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Di dalam aturan Islam, seorang suami itu wajib menafkahi seorang istri. Seorang istri tidak wajib menafkahi keluarga, tapi kewajiban ada pada suami. Kalau itu jadi setara, maka hukum itu berarti bisa digantikan kepada si wanita. Kan gitu. Nah, wanita juga bisa nuntut, merasa tidak adil. Gue males ngandung, gentian dong yang ngandung lo laki. Kan males, kan gitu. Karena kesetaraan ini aja posisi sudah tidak setara. Terlebih lagi tadi yang tertulis Efesus 5 nomor 22, sudah jelas kalimatnya. Iya, itu tindakan seorang suami menghormati istri, menyayangi, itu sudah tindakannya. Tapi ingat, istri itu perintahnya tunduk kepada suami. Artinya ada poin yang berbeda di sana dalam ajaran yang tertulis. Saya kasihan sama wanita-wanita di Kristen, karena memang jadi ketika mereka bercerai, masuk mengajukan ke pengadilan, ternyata mereka semuanya pada berzina. Kalau begitu, apalagi sampai menikah lagi, ya bahaya. Jadi orang-orang Kristen itu nggak pada masuk surga. Orang Kristen yang bercerai mengalami KDRT malah masuk neraka. Dilanjutkan hubungan rumah tangga, tersiksa tubuhnya, batinnya. Ketika bercerai, masuk neraka. Nggak ada pilihan terbaik jadinya. Nggak ada solusi terbaik untuk wanita. Tadi berdasarkan pemahaman Bang Oki, bahwa memang di dalam Kristen tidak ada perceraian kecuali karena zina. Ketika mengalami KDRT seorang wanita, tidak ada solusi bercerai. Itu untuk Kristen. Artinya apa? Seorang wanita tidak bisa membela haknya. Padahal sebenarnya kalau KDRT begitu, kalau setara posisinya, ya wanita sebenarnya mestinya bisa, kekuatannya kan beda. Keadaan psikis seseorang itu pasti berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nggak bisa dipaksakan sama. Nggak bisa dipaksakan sama, kan gitu. Nah, jadi, tapi ya itulah mungkinlah untuk Kristen ya, saya tidak akan paksakan, cuman saya kasihan aja kepada teman-teman Kristen, wanitanya terutama, tidak ada solusi untuk orang Kristen, dilanjutkan rumah tangga mati badan, hancur binasa, menderita lahir dan batin, bercerai, masuk neraka karena dituduh hasilnya berzina dan melanggar hukum Tuhan. Nah, itu bahayanya. Kan gitu ya, itu di dalam kekristenan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya sebenarnya tadi ketika kita membahas tentang aturan, ya kan, aturan nih yang ada tertulis, yang tadi disampaikan, ada yang menarik. Oh, waktu saya habis. Oke, nanti lanjut aja. Waktu saya Pak Ustadz Talib ya. Ya, semakin menarik ya teman-teman ya diskusinya. Ya, saya sudah katakan Pak Ustadz Talib di dalam 1 Korintus 7 ayat yang kelima jelas dikatakan ya. Makanya sebagai orang percaya itu kita benar-benar harus yakin dan percaya tentang otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ketika orang sudah mengenal Tuhan Yesus, ketika dia sudah menerima yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, bukti orang itu beriman kepada Kristus, buktinya apa? Dia hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena apa? Yakobus 2 ayat yang ke-17 jelas.
Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, kalau ada laki-laki yang memukuli perempuan, berarti dia bukan dari kekristenan yang sebenarnya. Agamanya boleh Kristen, tapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan, Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita beriman Yesus itu adalah Tuhan, bukti iman kita kepada Tuhan apa? Kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25. Jelas itu. Itu adalah bukti iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, sekarang makanya ada ayat Alkitab yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 jelas mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apakah ada orang Kristen yang melakukan KDRT? Ada, tetapi dia bukan dari kekristenan yang sebenarnya. Dia boleh berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia akan mati di dalam kebinasaan. Alkitab jelas mengatakan itu. Ya, ketika orang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan segala yang tertulis di dalam Alkitab. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 35. Ya. Oh ya, saya lupa. Pak Ustadz Alif tadi tidak menanggapi ya. Pak Ustadz Alif tadi tidak menanggapi An-Nisa 4, surat An-Nisa ayat yang ke-34. Pukulan-pukulan seperti apa yang tidak menyakitkan? Kalau kita lihat dengan cara yang tidak menyakitkan di situ juga dalam kurung Pak Ustadz Alif. Karena jelas di dalam surat An-Nisa yang saya bacakan full tadi, jelas ya. Kalau kita berbicara tentang KDRT. Pukulan mereka dalam kurung di sini dengan cara yang tidak menyakitkannya. Yang saya mau tanya, pukulan-pukulan seperti apa yang tidak menyakitkan di dalam An-Nisa ayat yang ke-34 ini. Nanti silakan Pak Ustadz Alif tanggapi. Terus saya mau tambahkan Pak Ustadz Alif, kalau Pak Ustadz Alif tadi bilang kesialan itu terjadi kepada wanita karena wanita itu misalnya tidak memiliki keturunan, itu dianggap sebuah kesialan. Mari kita kaji, yang membuat perempuan ini tidak punya keturunan penyebabnya siapa? Siapa yang menakdirkannya tidak punya keturunan? Gitu. Berarti yang disalahkan siapa? Masa perempuannya karena tidak punya keturunan terus dianggap sial? Seperti apa itu konteksnya? Terus kalau kita lihat lagi di dalam hadis Muslim 1467, hadis Muslim 1467, maaf saya bacakan, oh ini masih cukup ya, masih 1 menit ya, saya bacakan dari awal. Oke. Mengikuti sholat hari raya bersama Rasulullah, beliau memulainya dengan salat sebelum menyampaikan khotbah tanpa disertai adzan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memberikan anjuran untuk selalu mentaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasihat peringatan kepada beliau bersabda, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Bahkan wanita, Pak Ustadz Alif, di dalam hadis Muslim 1467, kebanyakan nanti akan menjadi bahan bakar di neraka. Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya, kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian lebih banyak mengadu, mengeluh dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Ini yang menyebabkan dia menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Silakan Pak Ustadz Alif. Syukran. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Baik. Oke, saya izin menanggapi dulu ayat yang tadi kelewat ya ternyata. Oke, makanya saya bilang satu sesi saya akan menjawab satu pertanyaan. Itu yang saya sudah tadi saya janji di awal. Diawali dengan kalimat arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki itu pemimpin dari seorang wanita. Dan seorang dari seorang itu memiliki kelebihan dari antara yang lain dijelaskan. Tanggung jawab laki-laki itu menafkahi. Apabila si istri nusuj itu bermaksiat, berdosa, melanggar aturan
di dalam rumah tangga, apalagi contoh sampai berzina, keluar rumah dengan laki-laki lain, diperintahkan untuk dipukul. Ingat, pukulan di dalam Islam diperintahkan, dicontohkan ya. Ini contoh ya. Itu sebagaimana contoh ketika kita mendidik seorang anak, bukan memukul sampai membuat dia cedera, bukan. Pukulannya itu edukasi, menyadarkan perbuatannya, bukan menyiksa. Itu aturan dalam Islam. Maka kaidahnya itu bukan gini, kalau dari mukul itu bukan tangan gini, bukan begini, karena beda hasilnya kan gitu, seperti ini, dan itu tujuannya edukasi. Ini tentang aturan dalam rumah tangga. Dan ingat, dilarang juga ada aturannya, tidak boleh pada wajah, itu nggak boleh, pada kemaluan, itu nggak boleh, itu aturannya di dalam Islam. Terus kedua, hadis yang Anda bawa, banyaknya penduduk neraka, penghuni neraka, mau dipertanyakan gimana, orang alasannya udah dijelaskan kok. Alasannya udah dijelaskan barusan tadi. Kenapa alasannya? Yaitu tadi. Banyak mengeluh, banyak menuntut, dan sebagainya. Sudah menjadi, makanya itulah kenapa ada edukasi untuk wanita. Ada edukasi untuk seorang wanita, dan seterusnya. Kan gitu. Itu aturan di dalam Islam. Kenapa banyak? Ya karena gini loh, wanita itu aturannya contoh diperintahkan menutup aurat saja berbeda. Dalam menutup aurat kan, tapi banyak yang melanggar dan seterusnya. Itulah kenapa wanita itu kan mudah berubah. Kondisinya berbeda. Lah di dalam kitab Anda, Hawa aja yang nanggung kesalahan kok. Yang dipersalahkan manusia pertama yang menanggung kesalahan itu kan wanita. Aturannya di situ kan. Adam nggak ada disalahkan di sana. Kan gitu. Oke ya. Saya punya pertanyaan menarik tadi gini. Bagaimana pembelaan seorang wanita? Ini saya bukakan dulu ya. Ini menarik ini. Kalau ini pertanyaan saya yakin menarik. Teman-teman mohon maaf. Silakan Anda jawab. Gini. Ini menarik ini. Jadi ada seorang suami istri, suaminya sedang bertengkar, si istrinya membela, tapi si istri dapat hukuman. Ini gimana ini? Nih ya, nih. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan memegang kemaluan orang itu, nah, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Ini kasihan kali wanita ini, aturannya ini. Wanita ini laki-laki lagi berantem, oke? Si wanita, si istrinya itu mau nolongin suaminya. Dipegang tuh kemaluan lawannya. Udah nolongin lakinya karena megang kemaluan lawannya, si istrinya malah sudah dipotong. Di mana hak perempuannya ini? Dia kan nyerang burungnya tuh, burung laki-laki lawannya itu. Itu gimana itu? Coba kau menjelaskannya itu. Ayo, gimana coba Bang Oki? Itu pertanyaan saya ya. Jadi nanti kau jelaskan. Ini kasihan sih untuk wanita. Lagi-lagi, jadi kasihan sasarannya jadi wanita yang dipersalahkan di sini. Laki-laki dengan laki-laki berantem. Ini Bang Oki berantem dengan saya. Lalu Bang Oki istrinya mau nolongin Bang Oki, tapi nyerang saya pegang, aduh jadi saya ya contohnya ya, pegang burung saya, malah niat menolong Bang Oki, malah Bang Oki disuruh motong tangan bininya. Itu kayak mana itu? Coba Bang Oki nanti jawab ya. Seperti itu ya Bang Oki. Sementara kalau di dalam Islam ya itu banyak dijelaskan ya tentang seorang wanita. Saya rasa tadi pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab semua. Kalau masih ada yang kelewat bolehlah nanti di sesi berikutnya. Ini pertanyaan saya aja, tolong dijawab. Sebuah dilema dalam seorang wanita posisinya. Udah ketika dia ketika berumah tangga nggak boleh cerai. Walaupun dia mengalami penyiksaan yang sangat menderita. Ya kan, bayangkan loh, melanjutkan rumah tangga tersiksa lahir batin, bercerai, dihukumi berzina, masuk neraka. Nah sekarang mau membela suami, malah dipotong tangannya ketika berantem. Ini kayak mana solusinya? Kasihan aku sama wanita-wanita Kristen ini ya. Tapi silakanlah Bang Oki jawab, gimana coba Anda menjelaskan ini ya. Silakan. Tapi ingat, jangan diputer. Apa yang tertulis kau jelaskannya nggak tahu kemana kayak yang tadi. Yang tadi itu udah lewat soalnya. Udah jelas-jelas ada perbedaan statusnya antara seorang suami dengan istri. Oke? Terima kasih. Ya, oke Pak Ustadz Alif. Sebentar ya.
silakan. Ya, saya nggak tahu ya kalau Pak Ustadz Talib bilang tadi jangan kau putar jawabannya ke sana kemari. Saya tidak memutar karena saya dari tadi menjawab menggunakan data apa yang tertulis di dalam ayat Alkitab. Sedangkan Pak Ustadz Talib dari tadi untuk menjawab kalau wanita itu adalah kesialan ketika dia itu dianggap tidak memiliki keturunan, tidak ada data yang Pak Ustadz Talib tunjukkan. Ketika Pak Ustadz Talib menjawab memukul di situ dengan mengelus, Pak Ustadz Talib juga tidak menunjukkan data. Tidak ada data yang ditunjukkan dari tadi. Sedangkan saya Roma 10 ayat yang ke-9, Yakobus 2 ayat 17, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Saya jawab semua pakai data. 1 Korintus 7 ayat yang ke-5. Saya jawab menggunakan ayat Alkitab. Sedangkan Pak Ustadz Talib dari tadi tidak menunjukkan satu data pun. Ya, oke, sekarang saya mau jawab. Saya mau jawab di dalam Ulangan 5 ayat yang sebentar. Ulangan 25 ayat yang ke-11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang dan datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Ya, kalau kita lihat Pak Ustadz Talib, ini hukuman pada zaman itu. Ayat ini hukuman pada zaman itu Pak Ustadz Talib. Memang seperti ini. Ulangan 25 merupakan bagian dari kitab Ulangan, kitab Kalimat Taurat yang berisi apa? Hukuman dan peraturan yang diberikan bangsa Israel kepada Musa. Yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ini hukumannya pada saat itu Pak Ustadz Talib. Ini tidak ada yang salah dengan ini. Karena hukuman pada saat itu memang ini yang terjadi Pak Ustadz. Jadi saya tidak bisa menanggapi apapun. Inilah hukuman pada saat itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat di sini larangan berbuat biadab. Ini yang terjadi pada saat itu Pak Ustadz Talib. Ya. Ini yang terjadi pada saat itu. Nah, terkait dengan perempuan dan laki-laki tadi yang mengalami KDRT, jelas saya sudah katakan. Ketika dia sudah beriman kepada Kristus yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, karena saya hafal ayatnya, saya nggak akan bukakan datanya. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, bukti kita beriman kepada Kristus itu apa? Ya, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat yang 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Tidak ada di situ diperintahkan, hai suami, pukullah istrimu. Tidak ada di situ dikatakan seperti itu. Ketika dia sudah beriman kepada Kristus, apa bukti imannya itu? Dia harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena apa? Yakobus 2 ayat yang ke-17 jelas dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apakah ada orang Kristen yang melakukan KDRT? Saya katakan ada. Tetapi itu cuma Kristen yang di mulut. Dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka berkorelasi lagi dengan ayat. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ketika orang Kristen melakukan itu, padahal Alkitab sudah jelas melarang itu, maka dia tidak pantas untuk kerajaan surga. Maka ayat Alkitab itu betul. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, saya tidak mau lari dari An-Nisa ayat yang ke-47. Di situ itu tambahan Pak Ustadz Talib, di situ tambahan dalam kurung itu ya. Itu tidak ada di dalam teks aslinya. Memukul seperti apa sih? Memukul atau mengelus untuk memperingatkan itu? Itu yang saya bingungkan. Karena kalau kita lihat di dalam An-Nisa 4, sebentar ya. An-Nisa sebentar ya teman-teman ya. An-Nisa 4 ayat yang ke-4, surat An-Nisa ayat yang ke-47 tadi, di situ pukullah. Pukullah ini pukullah yang seperti apa?
Nanti kita lihat hukuman yang didapatkan ketika perempuan berzina dengan perempuan, laki-laki berzina dengan laki-laki. Setelah ini kita akan buka datanya. Apa hukuman yang didapatkan? Pak Ustadz Talib, mohon maaf sebentar, aku ambil air hangat sebentar ya Pak Ustadz. Sebentar aja, sebentar. Oke. Waduh, aku kalau bolak-balik, dia itu kan terlalu banyak yang ditanyakan, makanya kalau aku bolak-balik nampilin data kelamaan, nggak bisa aku nanya satu pertanyaan aja barusan. Itu di perjanjian lama, lucu kali. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa lah, ya demi menjawab. Kalau ditampilkan juga hanya bahasa Arab, nanti dibilang ngarang, harus ada bahasa Indonesianya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kita ikutin dulu. Makanya tadi aku bilang satu sesi itu satu pertanyaan aja biar kita bisa menjawab dan kita ada sesi juga untuk menyampaikan sesuatu. Ya, oke. Pak Ustadz Talib, baik. Sebentar. Ini udah jam 11:03. Pak Ustadz Talib ambil waktunya 10 menit. 5 menit Pak Ustadz Talib tanggapi, 5 menit Pak Ustadz Talib closing statement, saya 5 menit closing statement terakhir. Berarti Pak Ustadz Talib ini langsung 2 match. Itu kan kita janji 1 jam tadi. Lanjut Pak Ustadz. Maksudnya saya langsung 10 menit. Iya langsung 10 menit kan Pak Ustadz Talib harus kepanjangan lah. Bagi 2 aja nantilah. Kepanjangan aku ngomong 10 menit. Ya jangan. Kalau dibagi 2 malah nggak adil jatuhnya Pak Ustadz Talib. Pak Ustadz Talib harus 10 menit. Nggak. Kalau saya ambil waktu Pak Ustadz Talib malah nggak adil. Bang, malah nggak adil. Saya 5 menit. Saya 5 menit. Habis itu Bang Oki closing 5 menit. Saya closing 5 menit. Jangan berarti kelamaan saya buat. Sebentar, berarti Pak Ustadz Talib yang terakhir. Yang terakhir iya. Aku yang opening, yang terakhirnya aku. Kan awalnya aku tadi pertama. Yang awal iya, Anda yang close, Anda yang opening, Anda yang closing kan gitu? Enggak. Yang opening statement di awal itu akan closing statement terakhir. Seperti itu aturannya Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz Talib ambil waktu 10 menit. Jadinya saya jadi 10 menit. Iya, memang begitu. Ini mulai aja dulu lah biar gak kelamaan. Ya. Lanjut. Ini loh keterangan hadis tadi. Ayat Al-Quran tadi surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah bin nisa'i, dan bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah dalam hal urusan seorang wanita. Saya langsung terjemah biar singkat ya waktu saya. Nih, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, ini nusuj namanya, dia memasukkan laki-laki dan sebagainya nih. Ini dikatakan, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan. Jadi ada batas kewajaran, dijelaskan penjelasannya tadi oleh para ulama etikanya seperti apa, dengan tujuan menyadarkan tindakan perbuatan dosa dia. Karena dia sudah melanggar aturan dalam rumah tangga gitu loh. Jadi pukulan itu yang tidak menyebabkan luka, tidak menyebabkan memar. Pukulan sewajarnya dengan tujuan mendidik atau mengedukasi. Itu yang saya tanyakan. Yang saya jelaskan begitu berkaitan dengan pukulan, oke? Nah, berikutnya Bang Oki, itu sudah ya, sudah saya jawab dalilnya. Tadi mana lagi, Bang Oki ada yang belum kejawab nggak? Makanya jangan terlalu semangat bertanyanya. Ada yang kelewat nggak? Biar saya tanggapi dulu, biar saya fokus. Waktu saya 10 menit. Perempuan itu menjadi penghuni neraka jahanam paling banyak. Udah ya tadi ya? Oh itu tadi. Udah jelas, banyak penghuni neraka. Gini loh, kenapa demikian? Kita bisa melihat, sekarang banyak yang menjajakan, melakukan maksiat, mengajak maksiat itu dari kalangan siapa? Itu sudah menjadilah, kita melihat itu. Artinya dia yang menampakkan diri bahwa dia itu adalah calon penghuni neraka. Kayak gitu, itu sudah sangat kelihatan. Saya rasa tidak perlu lebih jauh menjelaskan seperti ini. Kita semua itu udah paham. Terus tadi berikutnya, oh ya, saya ingat tentang seorang wanita yang tidak hamil, konteks kesialan, itu saya ingat. Itu takdir. Ya Allah,
Jangan membahas tentang takdir. Ini tentang sebuah keadaan. Beda kalau bahas takdir. Kalau bahas takdir, semuanya itu takdir. Semua yang ada itu takdir. Ini tentang membahas sebuah keadaan peristiwa yang bersangkutan, yang berkaitan. Jadi keadaan yang kurang beruntungnya kan gitu. Ketika seorang wanita itu tidak memiliki anak. Kalau kita memiliki rumah, punya tetangga, tetangganya rese, punya masalah. Kan gitu keadaannya. Nah seperti itu. Cuman gini loh Bang Oki, saya kembali ingat loh ya, saya bilang bukan masalah melintirnya, itu adalah bagaimana ketika apa yang tadi saya bawakan tadi di Efesus tadi, itu poinnya sangat jelas Bang Oki. Maksudnya ketika Anda paksakan kesetaraan laki-laki dengan wanita, itu dalam merujuk kepada dalil kitab Anda, itu sudah melanggar firman, melanggar kitab yang Anda imani. Jadi barometernya itu apa jadinya? Kan gitu. Pegangannya itu apa? Kalau kitabnya sendiri kok bantah? Kan tadi tertulis, seorang wanita disuruh tunduk kepada suami. Sampai sebagaimana tunduk kepada Tuhan. Itu kan menunjukkan posisi yang berbeda antara seorang istri dengan suami. Itu kedudukannya berbeda, udah sangat jelas. Kecuali ada perintah ayatnya yang mengatakan seorang suami juga harus tunduk kepada istri. Nah, kalau demikian Bang Oki, maka terjadi pertengkaran di antara mereka. Siapa yang paling kuat? Karena semuanya harus saling tunduk. Ini tidak ada mengusung konsep keadilan dalam rumah tangga jadinya. Kan gitu. Kau katakan setara. Laki-laki dengan wanita setara. Sementara perintahnya istri harus tunduk kepada suami. Efesus 5 nomor 20, 19, 20 tadi kan sudah kita sebutkan. Terus Anda katakan setara. Berarti seorang suami juga harus tunduk kepada istri. Kan jadinya begitu. Suami juga harus tunduk kepada istri. Nah, kalau istri suruh tunduk pada suami, suami tunduk kepada istri, siapa yang harus tunduk? Berantem dulu berarti siapa yang paling kuat, dia yang hebat, yang berkuasa di rumah. Kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak ketemu itu konsep pembahasan yang kau sebutkan. Karena yang tertulis Anda bantah. Nah tadi lucunya tadi adalah ketika saya baca di Ulangan 25. Saya kasihan lagi-lagi sama wanita Kristen. Mohon maaf Bang Oki, saya katakan kasihan. Kalau gimana? 5 menit lagi Pak Ustadz Talib. Ambil 5 menit lagi. Iya. Iya. Nggak apa-apa, langsung tanggapi. Langsung aja. Oke, baik. Itulah kenapa saya katakan kasihan. Tadi kalau di Islam itu, kalau ketika ada yang namanya KDRT, ada hulu namanya, ada kebolehan seorang wanita menuntut perceraian ketika itu terjadi mendolimi itu. Dolim kepada si istri dianiaya, tidak dinafkahi, ya kan, ancaman fisik dan sebagainya. Kan kasus seperti itu ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka ada solusi bagi wanita. Ini salah satu kelebihan di dalam ajaran Islam, memuliakan seorang wanita, mendudukan posisinya pada kemuliaannya ketika dia mengalami tindakan yang KDRT dan penyiksaan dan sebagainya, bahkan tidak nafkah, dia berhak menuntut, diperbolehkan. Dan tapi anehnya, tapi itu sudah menjadi imannya orang Kristen. Saya tidak akan membantah. Cuman saya jadinya poinnya kasihan. Kalau di Kristen, apapun kondisinya, separah apapun luka yang dialami, berapa kali pun dia tidak dinafkahi, tidak diberikan nafkah oleh suami, luka apapun yang ada pada diri wanita tersebut, perceraian bukan solusi. Tidak boleh bercerai, solusinya cuma berdoa, mohon kepada Tuhan. Habis itu bareng lagi, kena timpuk lagi jadinya. Enggak ada solusi. Sekalinya tadi Anda katakan itu perjanjian lama, lah itu kan aturan Tuhan. Perjanjian lama yang saya bacakan, Ulangan 25, itu kan aturan Tuhan yang kau imani. Kasihan lagi saya nasib wanita. Ketika dia membela suaminya, suaminya bertengkar, suaminya berantem. Si istri mau bela suami. Cuman si istri, cara membelanya memang langsung ke jantung pertahanan. Burung lawannya dipegang. Tapi karena tindakan perbuatannya, malah si istri yang membela suami, suruh dipotong tangannya. Kasihan juga aku. Makanya kasihan juga.
Gitu loh, untuk si istrinya udah niat nolong suami, kena timpu, kena pukulan, begitu di rumah nggak boleh kasihan, harus dipotong tangannya. Nggak ada kasihannya sama si wanita ini. Kan gitu jadinya poinnya kan. Nah begitu teman-teman. Oke, jadi intinya kalau di dalam Islam alhamdulillah konsisten, dan ingat ajarannya selalu logis dan mengerti keadaan manusia. Makanya tadi saya katakan kemuliaan seorang wanita, wanita memiliki kemuliaan sendiri, laki-laki memiliki kemuliaan sendiri. Jadi semuanya memiliki kemuliaan, bukan tentang kesetaraan harus sama, bukan. Karena memang Tuhan titipkan kekuatan juga, keadaan juga berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Berbeda keadaannya. Kalau mau disamakan bahaya buat saya, serius bahaya. Bahaya itu. Nah, lalu maka di dalam Al-Quran, wanita, orang yang hamil, meninggal, bayangkan jadi ahli surga. Dalam keadaan nifas pasca melahirkan, dia meninggal, masuk surga. Itu kemuliaan wanita. Dia tunduk patuh menjaga kehormatan rumah tangga, ya kan? Diperintahkan untuk berbuat baik, mendidik keluarga, mendidik anak. Dia taat kepada suami, lalu melakukan ibadah perintah Tuhan, masuk surga. Kemuliaannya ada, tatanan kewajibannya seorang wanita itu ada. Tanggung jawabnya berbeda dengan tanggung jawab suami. Tidak bisa disamakan tanggung jawab istri dengan suami itu sama, nggak bisa. Nggak bisa disetarakan. Seorang suami, kepala rumah tangga, seorang istri adalah pasangannya, pasukannya yang harus taat kepada suami. Kan gitu. Kepala rumah tangga bertanggung jawab menghidupi keadaan rumah tangga. Si istri wajar suruh taat kepada suami. Itu aturan di dalam Islam. Ketaatannya adalah kunci dia masuk surga bersama dengan suaminya nanti di surga. Itu kemuliaan dalam Islam. Terjadi masalah, KDRT dan sebagainya sudah saya sebutkan. Boleh menyelamatkan dirinya, melindungi hak asasinya. Sayang sekali kalau di Kristen nggak ada solusi. Tersiksa. Kasihan rumah tangga kalau 30 tahun mengalami KDRT tidak boleh berpisah, hancur. Jadi lebih parahnya lagi, ketika dia menyelamatkan diri, dia ke KUA terjadi perceraian, malah dituduh zina dan ke neraka, lebih parah lagi. Nggak ada solusi jadinya untuk wanita di dalam Kristen. Begitulah kenapa di dalam Islam, Masya Allah luar biasa, memuliakannya seorang wanita. Pada posisinya masing-masing memiliki kemuliaan. Oke, terima kasih Bang Oki, waktu saya habis. Oke, Pak Ustadz Alif, saya tanggapi sekalian saya closing statement. Ya, Kak Naya Cantik, Kak Yuli, teman-teman yang lain, terima kasih banyak ya. Oke, Pak Ustadz Alif, terima kasih untuk closing statementnya. Ya, saya mau tanggapi dulu ya dari narasi Pak Ustadz Alif. Tidak memiliki keturunan itu adalah salah satu penyebab wanita itu disebut kesialan. Loh, jangan berbicara ini. Kita sedang tidak berbicara takdir, tetapi kita sedang berbicara keadaan. Kalau kita mau bicara takdir, semua takdir. Loh, berarti semua takdir. Poinnya kan di situ. Kalau Pak Ustadz Alif berbicara seperti itu tadi, apa yang menyebabkan wanita itu salah satunya disebut sebagai kesialan? Itu adalah karena wanita itu tidak memiliki keturunan. Saya katakan, loh itu kan takdir dari Tuhan Pak Ustadz Alif ketika wanita itu tidak memiliki keturunan. Loh ini bicara keadaan. Kalau kita bicara tentang takdir, semua itu adalah takdir. Loh balik lagi Pak Ustadz, semua itu adalah takdir. Lah kenapa harus wanita yang disebut sial ketika dia tidak memiliki keturunan? Ini kan udah takdir, udah ketetapan. Kenapa harus wanita yang dibilang kesialan? Ya tapi puji Tuhan ya buat teman-teman Kristen, perempuan-perempuan Kristen, haleluya. Teman-teman Kristen perempuan itu tidak pernah dikatakan sebagai kesialan. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari 2464, perempuan itu akalnya setengah. Di dalam iman Kristen perempuan itu tidak pernah dikatakan akalnya setengah. Itu. Bahkan di dalam Alkitab tidak pernah menuliskan kalau perempuan itu jadi penghuni neraka jahanam paling banyak. Enggak. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Karena jelas Galatia 3 ayat yang ke-28. Mereka bukan lagi Yahudi, bukan lagi jangan laki-laki, bawa bukan...
jangan bawa subhat baru kalau sudah closing. Saya tidak membawa masalah baru karena ini tuh tidak bisa saya tanggapi nanti. Ini waktu saya Pak Ustadz. Ya, sebentar. Oke. Ya, teman-teman. Ya, di dalam Galatia 3 ayat 28 sudah jelas dikatakan tidak lagi laki-laki, tidak lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan. Efesus 5 ayat yang ke-22 itu jangan dipotong di situ. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, ketika ada laki-laki yang sudah beriman kepada Kristus, yang saya ulangi, saya jelasin pelan-pelan. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah beriman kepada Kristus, dia sudah mengaku di dalam hatinya yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apa bukti dia beriman? Dia harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak firman Tuhan? Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ketika dia benar-benar menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, tidak ada diperintahkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, pukullah istrimu. Enggak. Itu bukti iman dia kepada Kristus. Kenapa? Yakobus 2 ayat yang ke-17 jelas dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka malam ini Pak Ustadz Alif semakin membuat saya yakin ajaran yang benar itu adalah ajaran Kristen. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang tiap hari nama Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas untuk kerajaan surga. Ya, jadi terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman Kristen, perempuan-perempuan Kristen, bersukacitalah kalian karena Alkitab tidak pernah merendahkan kalian. Alkitab mengatakan sama antara laki-laki dan perempuan. Galatia 3 ayat yang ke-28. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus. Perempuan di dalam iman Kristen tidak pernah dikatakan menjadi penghuni neraka jahanam paling banyak. Perempuan di dalam iman Kristen tidak pernah dikatakan kesialan. Perempuan iman Kristen tidak pernah disetarakan dengan binatang. Haleluya. Sebagai perempuan Kristen, tetap kalian menjadi garam dan terang dunia. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan jual Tuhan Yesus. Bangga kita sebagai orang Kristen, dan teman-teman di bawah bangga sebagai perempuan Kristen. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Alif. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri labnya. Mungkin kita akan lab di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz Alif. Sama-sama Bang Oki. Itu tadi kenapa saya motong, karena Anda membawa kasus baru yang tidak dibahas sebelumnya. Tidak bisa saya tanggapi gitu. Oke, kalau makanya Pak Ustadz Talib mau menanggapi, ini boleh sebentar, boleh ditanggapi dulu yang masalah akal setengah tadi. Nggak apa-apa sedikit. Itu udah dijelaskan itu berapa kali itu. Jadi kan kita paham juga kalimat-kalimat seperti itu sudah dijelaskan berkali-kali. Siap. Ya kan. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Talib. Nanti panjang lagi kalau kita tanggapi kan gitu. Oke. Boleh. Walaupun nanti saya tanggapi, nanti saya tanggapin sendiri. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, ya. Wah, kocak teman-teman. Aduh, si Oki kasihan juga aku wanita-wanita Kristen ini ya. Sangat logis. Aku tadi ketawa pas ulangan 25 teman-teman. ini aduh, bentar nunggu stabil dulu, baru turun. Biasanya suka agak nge-lag dia. Bentar ya. Iya bentar, soalnya baru lepas ini biasanya suka agak nge-lag. Bentar ya.
Oke, sebentar. Tunggu stabil dulu akunnya. Bentar ya, biar masih nge-lag nggak nih? Saya cek di monitor, nge-lag nggak? Udah normal ya? Oke. Nggak apa-apa teman-teman. Kita kan jarang juga menemukan lawan dari Oten kan gitu ya. Itu pertama. Kedua, ingat diskusi dengan dia. Contoh, di sini saya yang Muslim, saya yakin banyak yang nonton itu Muslim. Di Komal dia banyak yang nonton itu dari pihak Oten. Nah, jadi kita bisa menyampaikan sesuatu kepada yang artinya dia menahan diri untuk menghujat. Itu yang membuat saya masih mau melayani dia. Dia menahan diri untuk kalimat-kalimat sarkas itu masih oke lah karena kita dalam ranah dialog gitu kan ya, itu memang terjadi. Tapi kalau sampai ranah hujatan-hujatan yang oten-oten yang nggak jelas gitu kan, saya nggak mau juga gitu. Jadi selama ini yang masih berusaha untuk menjaga narasi, ya saya ikuti dia gitu. Tak berdalil kau. Siapa itu yang tak berdalil? Dari tadi semua dalil ku sebutkan, oi. Ngapain juga pening-pening? Justru itu. Aduh, kenapa sih jaringanku ya? Coba aku ganti jaringan dulu bentar ya. Nah, ini kayaknya agak normal nih. Aduh. Bentar. Ini kayaknya normal. Aku harus gonta-ganti jaringan karena kadang yang satunya lagi down, yang satunya tinggi. Masih putus-putus kah? Naikkan. Ya otennya kalau mau lanjut diskusi naik ya. Itu tadi oke ya. Yang lucu itu adalah ketika dia menanggapi di ulangan berapa? Ulangan 25 nomor 11. Itu akan kesian juga di wanita-wanita Kristen ini. Mau niat hati mau bela istrinya, ya kan? Niat hati mau bela istrinya, malah istrinya yang kena hukuman. Jawaban dia apa? Itu kan di perjanjian lama. Lah itu kan aturan Tuhan juga di perjanjian lama. Apa bedanya kan gitu? Lah itu yang ngatur siapa? Jadi buat cewek-cewek Kristen buat cewek-cewek Kristen itu mikir dua kali deh kalau mau bantu suami. Bukannya dapat apresiasi kan gitu ya, malah dapat hukuman. Aduh ya Allah Gusti. Lagian juga yang ceweknya, tapi mungkin perempuan sih ya refleks mungkin biasanya ya kan, nyerang laki-laki itu kan langsung ke situ kan. Pegang burungnya. Atau mungkin cara pegangnya berbeda. Adalah gak terlalu jauh. Aduh ya Allah. Oke. Aduh. Ya bisa gimana? Aduh ya Allah. Oke. Jadi begitu ya kan Wila ya. Ya sebenarnya itu banyak. Saya pun banyak pegang dalil tadi kan untuk berkaitan dengan tema ini. Cuman saya tadi lihat dia minta 1 jam, ya kan? Minta 1 jam pembahasannya, terus ya otomatis dalam 1 jam ini kalau 5 menit itu kan berapa sesi kan, biasanya kan 2 jam lebih. Jadi makanya saya tidak terlalu banyak mengangkat, cukup itu ditekan berkali-kali biar pesannya itu sampai. Itulah tadi kenapa ya teman-teman ya, kalau di Islam itu kenapa tetap ada solusi walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah kan gitu, karena Tuhan paham kan gitu. Karena begini ya, kasihan kan. Tapi itu hak masing-masing kan di ajaran. Cuman saya bilang tadi, kasihan. Separah apapun keadaan rumah tangga di dalam Kristen, nggak ada solusi cerai. Nggak ada solusi. Perpisahan itu nggak ada solusi ternyata. Itu tadi Oki loh yang memvalidasi dan yang mempertahankan. Ya kan, dia yang bilang, nggak ada solusi itu. Pokoknya harus bertahan, berdoa. Ya kalau kita memang sebelum terjadinya perceraian,
langkah-langkah itu memang harus dilalui dulu. Ya, adakan pendekatan, adakan lagi nasihat-nasihat, pembinaan, atau dia suruh berjauhan ranjang dulu, jangan bareng dulu.